Halo Sobat Sehat Panti Waluyo, kita kembali lagi di acara Prognosa, program ngobrol santai bersama Rumah Sakit Panti Waluyo. Bersama saya Arinda, nanti 30 menit ke depan kita akan ngobrol-ngobrol berbincang-bincang mengenai kesehatan. Tapi sebelumnya saya akan mengumumkan terlebih dahulu. Mungkin ada yang belum tahu ya, dari mulai 1 Desember 2021, Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan menjadi pusat layanan kecelakaan kerja bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Tetapi bagi Anda yang juga belum memiliki jaminan kesehatan, kami sarankan untuk memanfaatkan layanan kekasih di Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta. Layanan ini merupakan layanan single tarif dengan tarif setara kelas 3, sehingga berobat ke rumah sakit menjadi lebih cepat dan terjangkau. Kami juga menyampaikan ke Sobat Sehat semuanya, ada beberapa program menarik di Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta, yaitu yang pertama, ada screening atau pemeriksaan mata gratis setiap Senin sampai Jumat jam 10 sampai jam 12 dan juga di hari Sabtu jam 10 sampai jam 11. Yang kedua, ada pemeriksaan wasir gratis setiap hari Senin sampai Rabu jam 8 sampai jam 10. Dan yang ketiga, ada pemeriksaan rehabilitasi medik gratis setiap Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai pukul 14. Kami sarankan Sobat Sehat semuanya bisa mendaftarkan terlebih dahulu melalui WA di nomor 08156717076. Nah, buat Sobat Sehat semuanya nih yang nanti ketinggalan live IG kita, bisa langsung mengunjungi IGTV di @rspantiwaluyo_Surakarta dan juga di YouTube channel kita di RS Panti Waluyo. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kami juga mengundang Sobat Sehat semuanya untuk beratensi melalui kolom komentar, bisa bertanya dan juga bisa berkonsultasi dengan Dr. Teki yang saat ini sudah hadir bersama kita. Selamat siang dokter. Selamat siang, Mbak Rinda. Akhirnya bisa datang di sini ya dok ya, ngobrol bersama Sobat Sehat semuanya. Setelah sekian lama penantian ini dok. Betul sekali Mbak, akhirnya bisa ketemu juga. Betul sekali. Nah, edisi Selasa 28 Juni 2022 kita akan mengangkat tema mengenai anemia pada penyakit ginjal kronis atau gagal ginjal kronis, dan di sini sudah hadir bersama kita Dr. Teki Widiarini SPPD, dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta. Nah, kita tahu bahwa selama ini pasien hemodialisa itu semakin banyak ya dok ya. Penyakit gagal ginjal kronis ini juga semakin banyak. Nah, kita mau tanya-tanya nih dok mengenai apa itu sebenarnya penyakit gagal ginjal kronis ini dok. Oke, gini Mbak Rinda, jadi kalau kita sebut penyakit gagal ginjal kronis itu adalah penyakit ya di mana terjadi kerusakan ya atau penurunan fungsi ginjal baik struktural, jadi tidak hanya struktural atau bentuknya, dan fungsional dan atau fungsional itu lebih dari 3 bulan. Jadi biasanya kalau misalkan seperti itu, kita misalkan ada pasien datang, dia baru dengan demam dan lain-lain, ada peningkatan urium kreatinin, tapi baru 3 hari, kita tidak bisa menyebut itu penyakit gagal ginjal kronis. Memang ada yang membedakan adalah batasan waktu pada gagal ginjal kronis itu adalah 3 bulan itu. Jadi di 3 bulan kalau misalnya gejalanya itu nampak, lalu itu juga bisa dijadikan kriteria ya dok ya? Iya, betul sekali. Kalau gejala awalnya, maksudnya awal tanda-tandanya tuh apa aja? Apakah ada lemes, apakah ada kalau pipis susah atau gimana dok? Oke, jadi biasanya pasien-pasien itu datang berobat ya, apalagi yang tidak rutin kontrol ya, karena memang penyebab gagal ginjal kronis itu kan bisa bermacam-macam ya. Di Indonesia sendiri penyebabnya tuh lebih banyak pada penyebab dari hipertensi. Jadi biasanya pasien datang tidak menyadari gejalanya gitu, tiba-tiba datang sudah ada keluhan mual gitu ya, terus ada lemes gitu, nafsu makan sudah berkurang dan lain-lain. Terus baru kita periksakan, ternyata memang HB-nya rendah, fungsi ginjalnya mengalami penurunan ya, ditandai dengan urium kreatinnya meningkat gitu. Belum lagi ditambah dengan kondisi misalkan yang semakin berat, datang ke IGD sudah sesak gitu. Ditambah selain hipertensi, penyebab lainnya juga adalah diabetes. Kadang-kadang diabetes yang tidak disadari, tidak terkontrol gitu kan, sudah menimbulkan komplikasi gagal ginjal kronis ini. Kalau ciri khas yang paling, ini kayaknya ada gangguan di ginjal gitu, apa sih dok? Ada nggak kalau yang kita selaku orang awam ini
bisa niteni gitu dok? Biasanya kalau ciri khasnya tuh lebih dilihat kok ada pucet ya, mual itu kita harus evaluasi, apalagi ditambah buang air kecilnya kok sedikit gitu. Kita harus evaluasi, kita perlu pemeriksaan fungsi ginjal. Gitu ya dok ya, berarti kalau kita sudah mengalami, ya bukan kita ya tapi saudara atau jangan siapapun, kita ya kalau jangan sama saudara juga kalau bisa jangan. Iya, maksudnya kalau ada kerabat gitu ya, kita melihat ada gejala-gejala seperti itu tadi, jangan sampai berlarut-larut, langsung dibawa ke rumah sakit untuk ada penanganan lebih lanjut gitu ya dok ya. Nah dok, terkait dengan anemia nih dok, anemia yang pada pasien-pasien dengan gagal ginjal kronik ini dok, ini sebenarnya yang menyebabkan apa sih dok? Apakah ada prosedur tertentu yang membuat dia jadi anemia atau apa gitu dok? Jadi gini, penyakit ginjal kronis itu karena ada kerusakan di ginjal ya. Jadi ginjal itu memproduksi sebuah hormon yang namanya eritropoietin. Nah, hormon itu yang akan diproduksi oleh ginjal dan dibawa ke sumsum tulang untuk merangsang pembentukan sel darah ketika sel darah merah itu mengalami sudah kurang gitu di dalam darah. Karena kan sel darah merah itu kan ada fasenya ya, ada masa berlakunya gitu kan. Dia harus diganti. Nah, maka penyebab dari anemia pada gagal ginjal kronis karena yang paling utama itu sebenarnya adalah karena penurunan dari eritropoietin itu. Jadi, makanya banyak terapinya, salah satunya adalah eritropoietin. Itu yang pertama. Yang kedua, pasien gagal ginjal kronis itu kan sering mengalami keluhan mual, Mbak Rinda. Jadi kadang sering mual, sering muntah, nafsu makannya nggak mau gitu kan. Sehingga makanya semakin berkurang. Terjadi juga yang namanya defisiensi zat besi karena asupannya berkurang. Ditambah dengan fungsi ginjal itu kan dia sebagai penyaring racun ya bahasa awamnya. Nah, racun-racun ini ketika menumpuk di dalam tubuh gitu karena tidak bisa dibuang oleh ginjal, dia akan merusak sel darah merah juga. Sehingga umur sel darah merah itu juga akan semakin pendek dan padahal yang memproduksi berkurang gitu kan. Sehingga lebih mudah terjadi anemia, apalagi ditambah keluhan-keluhan mual dan lain-lain. Oh, jadi memang karena dia ada gagal ginjal kronik tadi menyebabkan jadi anemia gitu ya, karena ada beberapa hal yang tidak normal gitu lah ya dok ya. Betul sekali. Bekerjanya tidak normal di dalam tubuh lagi. Nah, untuk ciri-cirinya itu apa dok? Apakah semua orang dengan penyakit gagal ginjal kronik ini akan mengalami anemia atau mungkin ada ciri-ciri tertentu yang dia iya nih, dia enggak nih gitu? Ya, sesuai dengan penyebabnya sebenarnya kalau gagal ginjal kronis yang derajat 1 sampai 4 tuh 51,8% itu mengalami anemia. Dan memang rata-rata hampir 100% pada gagal ginjal kronis yang stadium 5 itu akan mengalami anemia. Nah, jadi anemia itu merupakan salah satu tanda dari gagal ginjal kronis. Yang lemes, keluhannya itu biasanya lemes, letih, lesu gitu kan. 3L ya, lemah, letih, lesu gitu kan. Terus kita lihat kok kelihatannya pucet gitu, kadang disertai dengan keluhan karena lemesnya itu pusing dan lain-lain. Kita lihat HB-nya rendah, berarti ini ada anemia. Jadi, tapi tidak semua anemia itu penyebabnya gagal ginjal kronis. Misalkan ada teman kita konsul, Mbak Rinda, saya tuh suka lemas, jangan-jangan kamu gagal ginjal kronis, enggak gitu ya? Jangan gitu dong dok. Bukan gitu. Artinya kan penyebab anemia itu banyak ya. Jadi nanti begitu dilihat HB-nya rendah, tapi kok mengarahnya menstruasinya terlalu banyak gitu ya. Berarti mungkin bukan karena gagal ginjal kronis, mungkin karena murni karena kekurangan zat besi akibat menstruasinya yang banyak. Tapi kalau ini memang ada tanda lain selain tanda anemia gitu, yaitu tanda-tanda dari gagal ginjal kronis yang tadi saya sebutkan di awal. Berarti memang kompleks sekali ya dok ya, maksudnya itu perlu ada ahli yang menangani. Kita tidak bisa, kan ada gini dok, ada meme gitu ya bilang kalau dari dokter tuh nggak apa-apa, ini tinggal ke rumah sakit aja dikasih obat ini. Tapi kalau dari Google itu tuh biasanya tuh hati-hati Anda terkena gagal ginjal kronik. Kalau Google, kalau kita nanti mengacunya di Google memang semuanya jadi sakitnya berat semua gitu ya. Nanti penurunan berat badan pasti kanker gitu ya kan. Nah, itu dia. Kan bahaya juga ya, kita mindsetnya jadi
jadi salah gitu ya dok ya. Ya mungkin itu pentingnya berobat ke panti waluyo. Iya betul. Dan juga ikut prognosa ini dokter. Jadi kan kita lebih tahu ya. Betul. Dari sisi medis itu dengan ahlinya langsung gitu ya dok ya. Iya betul. Oke dok, kalau yang selama ini dokter tangani di ruang hemodialisa gitu ya. Nah, apakah ada prosedur-prosedur khusus? Kan itu nyon sewu ada aliran darah yang dicuci darah gitu ya dok ya. Itu gimana sih prosedurnya? Apakah itu juga akan menyebabkan anemia itu sendiri? Apakah bagaimana dok itu? Oke. Jadi sekali lagi mungkin ya sekedar pengetahuan juga, kita mungkin akan terbiasa membiasakan kalimat hemodialisa, kata-kata hemodialisa ya dibandingkan cuci darah gitu ya. Kadang-kadang pasien kan, Pak, Bapak gini-gini ada keluhan ini dari urin kreatinin gini, kita sampaikan harus dilakukan cuci darah. Dok, kok kenapa dicuci darah gitu kan, kesannya dicuci gitu ya darahnya kan. Jadi memang dari pasien harus tahu gitu bahwa kita ada prosedur yang namanya hemodialisa. Ya. Hemodialisa itu kalau secara awam saya selalu sampaikan ke pasien bahwa Bapak, Ibu, jadi ginjal itu fungsinya adalah menyaring racun salah satunya. Ketika ginjal itu ada masalah, kan berarti racunnya nggak bisa keluar nih Mbak Rinda. Berarti kan racun dalam tubuh. Ya. Racun itu kan butuh dikeluarkan gitu. Racun itu butuh dikeluarkan dan mengeluarkannya karena ginjal mengalami kesulitan untuk mengeluarkan sendiri gitu, maka membutuhkan suatu prosedur. Gitu. Prosedurnya namanya hemodialisa. Jadi kalau misalnya ditanya, nanti saya ketergantungan dok, bukan ketergantungan sebenarnya, tapi memang itu adalah sebuah kebutuhan. Ketika racun itu nggak bisa dikeluarkan kan harus dikeluarkan. Nah, melalui prosedur itu, memang ada beberapa pilihan terapi pengganti ginjal ya. Salah satunya adalah yang hemodialisa ini. Gitu. Berarti ya memang nggak perlu terlalu berkecil hati begitu ya, karena ini memang proses yang dilakukan supaya racun-racun di dalam tubuh bisa keluar gitu ya. Karena mungkin ada terapi-terapi lain gitu nggak sih dok untuk? Ya betul sekali. Memang anemia pada gagal ginjal kronis itu karena penyebabnya macam-macam. Jadi terapinya sesuai dengan penyebabnya gitu. Jadi pada saat pasien mau dilakukan hemodialisa kan kita cek nih darahnya HB-nya berapa gitu. Memang yang terbaik kita mengetahui sebenarnya tidak hanya HB-nya berapa, kita mengetahui juga penyebabnya apa. Nah setelah kita gali gitu kan kita kalau bahasa kedokterannya itu kan anamnesa. Kalau ke pasien tuh kita menanyakan ya, ada tanya jawab pasien, mengarah kemana sih anemianya gitu kan. Tadi yang saya sebutkan penyebabnya bisa macam-macam. Walaupun pasien sudah terindikasi gagal ginjal kronis, kita cek kadar, kalau perlu kita cek gambaran darah tepi, terus status besinya gitu. Karena memang penyebab dari anemia pada gagal ginjal kronis itu bisa yang tadi saya sebutkan Mbak, kurang eritropoietin. Yang kedua memang kondisi kurang zat besi gitu. Nah, satunya lagi, jadi sesuai dengan terapinya. Kalau kurang eritropoietin ya kita kasih eritropoietin. Kalau kurang zat besi kita kasih zat besi. Cuman memang yang biasanya sering digunakan gitu ya, walaupun mungkin sebenarnya itu alternatif terakhir, yaitu adalah transfusi. Gitu. Pada pasien-pasien gitu ya, HB kapan sih gitu kan, mesti akan bertanya lagi kapan sih dilakukan transfusi gitu ya. Transfusi pada penyakit ginjal kronis memang adalah urutan terakhir sebenarnya, yaitu pada saat HB kurang dari 7 atau memang HB kurang dari 8 tapi sudah ada gangguan hemodinamik gitu ya, atau ada masalah lain gitu ya, atau sebutannya ada hal yang harus segera diatasi biar oksigennya cukup gitu. Jadi memang harus membutuhkan transfusi. Itu adalah alternatif terakhir. Jadi yang harus dipantau pada pasien-pasien yang sudah hemodialisa itu karena pertama karena penyakit ginjalnya, yang kedua karena keluhannya yang menyebabkan asupan besinya akan berkurang, dan yang terakhir memang prosedur dialisa itu sendiri juga sebenarnya akan menyebabkan penurunan gitu. Makanya memang harus lebih dipantau. Nah, karena saya pernah nungguin om saya gitu ya, juga cuci darah gitu, dok. Kalau pas hari-hari biasa nggak boleh makan
makan makanan yang sembarangan, tetapi ketika dia waktu cuci darah dia boleh nih makan makanan yang macam-macam gitu. Itu apakah benar seperti itu ya dok ya, untuk menjaga supaya zat besinya tetap ada, atau bagaimana itu dok? Nah itu jadi kembali jadi ke nutrisi ya. Jadi gini, pada pasien penyakit gagal ginjal kronis ya, memang beberapa penelitian itu kondisi rendah protein itu akan membantu fungsi ginjal itu sendiri gitu ya. Tapi memang tidak boleh salah kaprah ya, Mbak Arinda. Kadang-kadang pasien-pasien kita ini saking takutnya saya nggak mau banyak makan protein gitu. Padahal berbeda ya. Ketika pasien belum cuci darah ya, grade 1 sampai grade 4 lah ya, itu batasan proteinnya akan berbeda. Jadi kalau misalkan belum cuci darah, proteinnya itu 0,6 sampai 0,75 gram per kilogram berat badan per hari. Oh, dikit banget tuh dok. Iya betul, memang karena ada pembatasan revisi proteinnya. Tapi kalau sudah cuci darah, itu maka asupannya akan meningkat gitu, karena protein itu banyak keluar selama proses dialisa itu. Jadi bisa sampai 1,2 gram per kilogram berat badan per hari. Ada prosedur lagi yang proteinnya lebih banyak keluarnya, namanya peritoneal dialisa. Jadi itu bisa proteinnya asupannya bisa 1,3 sampai 1,3 gram per kilogram berat badan per hari. Jadi memang tidak bisa disamakan semua pasien gagal ginjal, semuanya restriksinya ketat 0,6 gitu, nggak bisa. Justru itu yang akan menyebabkan memperparah kondisi anemianya juga. Iya, betul. Kenapa pasien-pasien itu kita motivasi makan enak gitu ya. Kadang-kadang kan pasien butuh kenyamanan. Jadi lebih nyaman, ya udah pada saat cuci darah kan langsung gampang ketariknya gitu. Betul. Jadi untuk langsung keluar gitu ya, dok, ya, menyenangkan pasiennya gitu. Dan itu paling 1 minggu sekali gitu ya, dok ya, boleh makan yang lebih enak dari biasanya gitu, dok. Sebenarnya makan enak hari biasa juga nggak apa-apa, cuma memang ada batasan gitu. Bener. Harus dibatasi banyak banget. Soalnya lah kalau itu dok, kalau zat besi itu setahu saya kan dari bayam gitu. Nah padahal bayam sendiri kalau dimakan oleh orang yang dengan gagal ginjal kronis ini juga harus dibatasi juga ya dok ya? Iya memang banyak memang pembatasan pada pasien gagal ginjal, tapi bukan berarti ketika dibatasi itu sama sekali nggak boleh gitu ya. Jadi kadang-kadang yang salah kaprah tuh dibatasi akhirnya nggak makan apa-apa gitu, akhirnya sampai malnutrisi gitu ya, sampai kekurangan protein. Itu juga nggak baik gitu ya, karena kan maka daya tahan tubuhnya pasien akan semakin berkurang, anemianya akan semakin bertambah gitu kan. Pada akhirnya juga perbaikan dan pemulihan pasien juga akan semakin lambat ya, kalau memang batasannya terlalu ketat. Karena kan kalau sudah hemodialisa itu justru sebenarnya kebutuhan proteinnya lebih tinggi dibandingkan sebelum cuci darah, itu bedanya. Jadi itu yang kadang-kadang pasien masih takutnya itu di sana. Benar. Gitu. Jadi saking semuanya dibatasin, akhirnya membatasi diri sendiri dengan batasan tadi di bawahnya lagi gitu ya, dari 0, berapa tadi ya, 0,6 tadi jadi dibatasin lagi, tidak makan sama sekali. Nah itu dia. Nah itu pentingnya Sobat Sehat untuk bisa berkonsultasi dengan dokter Teki, bisa berkonsultasi dengan dokter spesialis penyakit dalam yang ada di Rumah Sakit Panti Waluyo, supaya kita tahu nih ada batasan-batasan yang perlu kita perlu kita lakukan, tetapi juga ternyata masih ada loh ini celah-celah khusus ini ya yang bisa kita lakukan supaya tidak terjadi malnutrisi untuk pasien-pasien yang gagal ginjal kronis gitu. Nah dok, untuk penanganan di rumah dok, perawatan di rumah itu sebaiknya yang seperti apa sih dok? Supaya juga baik itu tadi kondisinya baik tetapi tidak anemia gitu dok. Ini untuk yang sudah hemodialisa apa yang belum? Yang belum dulu aja deh dok. Yang belum ya. Jadi gini, banyak pasien-pasien kita ya Mbak Rinda, ketika sebenarnya sudah saatnya untuk melakukan hemodialisa gitu ya, tapi masih ada rasa takut. Betul. Karena mungkin kita juga mikirnya kalau gagal ginjal kronis tuh pikiran kami tuh langsung yang ke hemodialisa gitu, bener nggak sih dok ya? Iya. Jadi memang kan ada indikasi gitu, atau ada syarat. Ini kalau ini nih terapinya harus terapi pengganti ginjal nih gitu, nggak bisa yang lain, atau hemodialisa, peritoneal dialisa dan lain sebagainya. Kalau yang ini masih bisa ditunggu gitu. Nah kadang-kadang yang ketakutannya gitu nanti dicuci darah dan lain-lain, akhirnya pasien malah sama sekali takut untuk
ke rumah sakit nanti takut dicuci darah. Padahal kan memang gagal ginjal itu harus kita grading dulu ya. Ini nanti kita evaluasi dulu. Betul. Perlu nggak dilakukan hemodialisa gitu. Jadi tidak semuanya. Tentunya kalau pasien belum dihemodialisa, apalagi sudah saatnya dihemodialisa, itu mesti lebih ketat lagi ya untuk penanganannya. Karena kan sebisa mungkin kita mengurangi komplikasi. Kan harusnya racun itu dibuang lewat prosedur hemodialisa, tapi tidak bisa terbuang. Jadi efeknya apa gitu? Pastinya kan akan lebih lemes, lebih mual, kadang-kadang muntah, nggak mau makan. Artinya kan nanti batasan cairannya juga dipertimbangkan ketat, terus makanannya, restriksi proteinnya, sama mungkin yang paling penting adalah memberikan wawasan sebanyak-banyaknya pada pasien-pasien yang belum dilakukan hemodialisa, kalau memang sudah waktunya, tentang pentingnya terapi hemodialisa gitu. Tapi kalau memang belum saatnya hemodialisa, maka yang harus dianjurkan adalah bagaimana perawatannya. Kalau misalkan penyebabnya dari diabetes gitu ya, biasanya pasien grade 2, grade 3 gitu, atau hipertensi, berarti diatasi dulu hipertensinya. Karena hipertensi yang terkontrol, diabetes yang terkontrol, maka akan memperlambat terjadinya komplikasi atau mempercepat gradingnya naik ke atas gitu ya. Harusnya misalkan kurvanya atau grafiknya begini gitu ya, tapi karena bisa terkontrol, bisa begini, bisa lebih landai, sehingga terjadinya end stage atau gagal ginjal kronis yang stadium 5 tuh akan lebih lambat ya, tidak terlalu cepat dan bisa menghambat proses itu yang paling penting. Jadi kadang-kadang saya nggak mau minum obat gitu, dok saya nggak mau minum obat nih, nanti kalau misalkan saya minum obat saya jadi hemodialisa lagi gitu kan. Kadang-kadang pasien DM kita atau pasien yang sudah punya tensi tinggi kan bilang gitu, padahal salah gitu. Artinya kan kalau kita punya hipertensi ya, maka kan ibaratnya kayak selang itu, selangnya lebih sempit, maka aliran darahnya ke ginjal juga akan semakin berkurang. Makanya tetap harus edukasi dari diet, edukasi obat-obat diminum rutin, edukasi untuk kontrol ya dari keluarga, itu penting banget pada pasien-pasien yang belum dilakukan hemodialisa. Betul, sebenarnya juga untuk modifikasi perilaku, modifikasi diet seperti ini juga untuk meningkatkan kualitas hidup sih sebenarnya ya dok ya. Iya, benar sekali itu. Apalagi kalau sudah HD tuh juga, tapi lebih kalau HD itu kan malah terkontrol ya, karena kan ini, cuman memang permasalahannya salah satunya adalah yang tadi saya sebutkan, anemia itu biasanya permasalahannya paling sering di pasien-pasien HD seperti itu ya dok ya. Nah kalau untuk yang pasien HD sendiri itu dok, gimana untuk perawatan di rumahnya? Jadi kalau pasien HD, jadi kalau yang pasien hemodialisa itu kan dia harus kadang-kadang datang, bukan kadang-kadang, seringnya datang seminggu 2 kali Mbak Arinda ke rumah sakit. Terus dengan kondisi badan pastinya beda dengan kita yang sehat ya. Nah itu seringkali pasien hemodialisa karena sering HD, sering datang ke rumah sakit, ada sebuah perasaan gitu, kadang-kadang merasa bersalah. Pertama, kedua merasa tidak mampu punya peranan dalam keluarga. Yang ketiga merasa merepotkan. Dan terakhir kadang jenuh dengan prosedur hemodialisa. Jadi yang paling penting adalah mensupport ya, mensugesti pasien agar tidak jatuh pada fase di mana kayak depresi gitu ya, sampai saya nggak mau berobat, saya nggak mau ini, saya sudah merepotkan, ya sudah begini saja. Seringkali seperti itu. Itu yang paling kita takutkan pada pasien-pasien HD kita. Kalau sudah, ya saya udah jenuh lah, terserah mau bagaimana gitu kan, terserah mau gimana, yang penting saya udah kayaknya hidup tuh cuma merepotkan dan lain-lain. Akhirnya tidak mau berobat, tidak mau berobat, tidak mau HD, sehingga komplikasinya akan semakin banyak. Tiba-tiba datang lagi dengan sesak. Itu yang sering terjadi. Dan itu yang pertama. Yang kedua, pasien-pasien HD itu juga selain butuh support dari keluarga, yang menemani pun juga dibutuhkan support. Karena dia harus terus ke rumah sakit, betul. Belum lagi mendengarkan keluhan
pasien yang sepertinya tidak pernah berhenti Iya, gitu ya. betul. Ya kan yang lemes Sambat lah. gitu Iya, ya. sambat dan lain-lain. Itu yang sering terjadi. Jadi memang luar biasa penguatan. Jadi pada saat HD itu perawat itu juga ya luar biasa karena paling sering kontak kan adalah perawat. Jadi sering ketemu sama keluarga. Jadi kita sering lihat bahwa ya support gitu ya. Support dari keluarga, dari semuanya itu membantu pemulihan pasien hemodialisa. Jadi kalau dia udah semangat itu nyaris nggak kelihatan kalau dia tuh HD rutin ya. Tapi kalau sudah putus asa, dok ini seterusnya ya selama hidup ya saya gini ya gitu. Atau dok saya sudah tidak bisa berperan sebagai laki-laki misalkan. Saya sudah tidak bisa berperan sebagai kepala rumah tangga. Ya udahlah dok saya terserah mau gimana. Nah itu yang sudah susah gitu ya. Jadi memang yang paling penting dan utama itu adalah support ya secara psikis ya. Yang kedua adalah memang memperhatikan pola makan yang saya sebutkan tadi. Kadang-kadang pasien HD takut kalau misalkan makannya berlebihan gitu ya, berlebihan nanti malah bermasalah. Betul. Padahal kan sebenarnya tidak seketat itu restriksinya. Sudah beda lagi kalau sudah melakukan prosedur hemodialisa dan yang belum melakukan hemodialisa. Dan yang ketiga adalah tetap melakukan olahraga ringan gitu ya. Oke, boleh ya dok ya berarti ya. Boleh, jadi sebenarnya bukan sudah HD nih habis itu ya udahlah nggak usah ngapa-ngapain, boleh melakukan olahraga ringan ya. Olahraga yang mungkin tidak berat dan sesuai dengan kapasitas pasien ya. Mungkin bisa jalan gitu ya, tidak terlalu berat sampai menggem-menggem, bukan yang lari dan sebagainya, bukan yang aerobik gitu kan. Intinya menggerakkan tubuh gitu ya, menggerakkan tubuh, stretching dan lain-lain. Itu bagus buat pasien ya. Ya. Terus yang terakhir adalah kontrol rutin atau tetap ke pelayanan kesehatan dan meminum obatnya. Jadi kan pasien-pasien HD itu kan disertai dengan tensi tinggi selalu. Nah, obat-obatan itu jangan lupa untuk diminum karena bagaimanapun walaupun sudah melakukan hemodialisa, kita tetap harus mempertahankan fungsi ginjal yang masih tersisa. Jadi kan gini Mbak Rinda, jadi kalau sudah HD itu bukan berarti semua ginjalnya rusak. Tapi ada ginjal-ginjal yang masih sehat dan itu tetap harus kita pertahankan fungsinya biar nggak semakin meremen kemana-mana, nyamber gitu ya. Gitu. Kalau saya simpulkan tadi sih sebenarnya untuk prosedur hemodialisa sendiri juga sebenarnya bisa meningkatkan kualitas hidup pasien karena yang awalnya racun-racun di dalam tubuh tidak bisa dibuang itu bisa dibuang pada saat proses hemodialisa. Cuman kadang-kadang pasien merasa kayak tervonis begitu ya dok ya setelah dilakukan hemodialisa tervonis bahwa itu akan dilakukan seumur hidup terus kemudian menyerang psikisnya gitu. Nah butuh sekali support dari kita semua, support dari tenaga kesehatan, support dari keluarga, support dari diri sendiri supaya bagi yang sudah mengalami penyakit gagal ginjal kronis ini bisa semakin semangat dan bisa melakukan prosedur-prosedur kesehatan, bisa melakukan prosedur hemodialisa mungkin yang sudah masuk ke HD ataupun juga selalu kontrol dengan rutin. Kami menghimbau untuk semuanya sobat sehat yang ada di sini bisa menjaga kesehatannya dan juga jika ada yang ada yang sudah tervonis sudah tervonis mengalami gagal ginjal kronis ini, jangan lupa untuk selalu memeriksakan diri, kontrol ke dokter yang sudah ditunjuk. Dan kami juga informasikan bagi sobat sehat semuanya, Dokter Teki praktek setiap hari Sabtu pukul 10 sampai pukul 12. Jika memang membutuhkan layanan ini bisa langsung ke Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta mendaftarkan melalui telepon di 0271 712077 extension 0 atau melalui WA, Telegram dan SMS di 081 5671 7076. Nah, yang terakhir ini dok, untuk mencegah penyakit gagal ginjal kronis ini dok, ini apa tips dari dokter Teki ini? Yang pertama adalah jelas ya memperhatikan pola makan. Ya. Kenapa? Karena memang penyakit ginjal kronis atau gagal ginjal kronis itu tidak ujuk-ujuk dia jadi gagal ginjal. Biasanya diawali dengan hipertensi, biasanya diawali dengan diabetes gitu ya. Itu memperhatikan pola makan. Jadi
Pola makan yang baik itu yang bagaimana gitu ya. Pola makan yang baik itu pola makan yang tidak terlalu berlebihan ya. Artinya kalau memang ada riwayat diabetes ya berarti disesuaikan, riwayat keluarga dengan diabetes disesuaikan, juga makan manisnya mulai dikurangi gitu ya. Ada riwayat hipertensi ya mulai diperhatikan, kita sering tensi. Kalau memang sudah ada indikasi pemberian obat, kita minum obatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak mengkonsumsi obat-obatan ataupun suplemen ya. Kadang-kadang tuh kan banyak vitamin-vitamin ya, menggunakan suplemen yang tidak sesuai gitu ya, tidak sesuai indikasi atau terlalu berlebihan ya. Yang ketiga ya, kita juga menjaga asupan air putih gitu ya. Kadang-kadang saking sibuknya nih Mbak Arinda nggak mau minum, lupa minum, atau ruangan AC dingin, nggak kerasa aus gitu. Jadi minumnya jadi berkurang gitu ya. Akibatnya apa sih gitu minumnya berkurang? Akibatnya adalah nantinya adalah pengeluaran urin juga akan sedikit kan. Ditambah lagi misalkan ada memang ada indikasi ada batu ya, batu pada ginjal itu juga sebenarnya penyebab dari gagal ginjal, salah satunya bisa juga karena ada batu ya. Dan terakhir adalah tetap berolahraga gitu ya, karena perubahan lifestyle itu yang paling penting sebenarnya untuk mencegah tidak hanya gagal ginjal ya, tidak hanya gagal ginjal, tapi semua penyakit metabolik lain atau penyakit kardiovaskular atau pembuluh darah. Sebenarnya yang paling penting adalah perubahan dari lifestyle ini. Oke, baik. Itu ya tips dari Dokter Teki. Terima kasih sekali dokter untuk infonya yang banyak sekali. Semoga sobat sehat semuanya yang mendengar ini bisa tercerahkan begitu ya. Kalaupun nanti memang membutuhkan layanan, bisa langsung ke Rumah Sakit Panti Waluyo bertemu dengan Dokter Teki. Dan jika membutuhkan layanan IGD, bisa langsung melalui hotline IGD di telepon 0271 712-114 atau melalui WA di 082137486631. Baik, mungkin sampai di sini dulu ya dokter, kita ngomong-ngomongnya, ngobrol-ngobrolnya, kita sambung lagi di pertemuan selanjutnya. Dan terima kasih untuk sobat sehat yang sudah beratensi, sudah bergabung. Kita akan kembali lagi di prognosa selanjutnya. Saya undur diri, Arinda undur diri, dan Dokter Teki undur diri. Kita ketemu lagi di prognosa selanjutnya. Dadah.